Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Saya memenuhi janji saya untuk membuat konten tentang bahasa lidah dengan tema bahasa lidah ada risikonya. Itu adalah sesuai dengan janji saya. Setelah konten sebelumnya yang berjudul Saya Kira Tuhan, ternyata setan. Sekali lagi, ini adalah kesaksian hidup yang saya alami. Dan mohon maaf, apa yang saya sampaikan memang itu apa adanya yang saya rasakan. Jadi setelah saya membakar semua pusaka, jimat yang berbentuk tadi besi dan batu-batu, dan saya buang, tiba-tiba di rumah mulut saya itu ngedumel, nggak bisa dikendalikan. Saya nggak tahu gimana caranya memberhentikannya. Tapi pada saat saya melakukan itu semua, hati, pikiran, jiwa rasanya tenang, sejuk, puas. Ada sukacita yang luar biasa yang saya tidak bisa gambarkan. Begitu kata-kata itu muncul, apa itu rasanya saya juga nggak ngerti artinya. Itu benar-benar membuat saya merasa luar biasa. Bahkan panas ya, waktu saya kuliah panas, dan itu nggak pernah merasakan panas sama sekali. Hujan dan deras yang saya lewati, tenang sekali rasanya. Begitu saya bisa berkata-kata seperti itu yang susah saya kendalikan, bahkan saya nggak tahu artinya. Dan maaf, jujur aja, waktu ketemu teman-teman kampus, saya tuh sampai begini. Kenapa? Dengerin ngomong teman, tapi ini juga susah dikendalikan. Akhirnya saya terpaksa menjaga jarak dengan mereka, dan saya lebih baik pulang. Saya kebingungan. Walaupun pada suatu saat, ya, di antara waktu itu teman saya lihat dan tahu, bisa bahasa roh. Oh, ini bahasa roh. Saya nggak ngerti artinya apa, tapi dia menyebutkan bahasa roh. Nggak tahu teman saya juga tahu dari mana. Mungkin lihat saya, akhirnya saya ngomong, iya, saya merasa damai sejahtera ketika tenang dan selamat ya kamu bisa bahasa roh. Sampai di rumah saya pun jujur berkata, saya nggak nyaman. Saya berdoa dengan berat hati, Tuhan, tolong lepaskan bahasa roh saya, karena saya tidak tahu maksudnya. Dengan rasa takut saya bilang, kecuali Tuhan memberikan saya artinya. Saya berdoa dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa bersalah, dan sepertinya tenang. Saat itu berhenti mulut saya. Saya nggak mengatakan itu lagi. Mulut saya itu seperti biasa, normal. Tapi damai sukacita tetap bisa saya rasakan, masih tetap saya rasakan. Saya bilang, terima kasih Tuhan, jika ini memang saya benar-benar saya tidak nyaman, tapi Tuhan sudah kabulkan. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Nah, itu kejadian di tahun 84. Saya bekerja di tahun 2001. Jadi berapa tahun tuh? Ya, saya tahu ya. 17 tahun kemudian. Saya keluar kota, naik mobil biasa, sendiri naik keluar kota pagi-pagi dari rumah. Dan biasa, waktu itu ada
saya ditemani radio, ya, radio Kristen. Sambil dengar firman Tuhan, saya sambil santai-santai jalan. Dari radio itu ada suara yang aneh di dalam khotbah, dalam pemberitaan di radio itu. Saya bingung. Saat firman saya bisa menikmati, tapi begitu doa, saya bingung sama sekali. Ini orang gimana sih? Pendeta kok doanya ngaco gini? Maaf ya, sampai saya itu terpaksa memberhentikan mobil dan kita minggir di tepi kiri supaya aman. Saya berhenti dan saya mendengarkan benar-benar radio itu. Bapak Ibu tahu apa yang saya dengar di telinga saya? Nggak pantas. Saya ngomong, nggak pantas seorang pendeta berdoa seperti itu. Berdoanya dia tuh nggak tahu ya begitu. Dan itu memang ternyata saya kaget, saya ngerti. Dia lagi ngomong bahasa roh. Tapi saya tahu artinya. Saya selalu oh ini artinya. Jadi seperti dia ngomong biasa, tapi dia mengeluh tentang kehidupan keluarganya. Tuhan, tolong Tuhan. Istri saya yang tidak mau selaras dengan pelayanan. Saya tidak tahu harus bagaimana. Kondisi keluarga saya, Tuhan. Ya mungkin ekonomi yang pas-pasan. Apa ya Tuhan, tolong Tuhan. Jadi dia tuh berdoa untuk dirinya sendiri. Dan saya mendengarkan seperti itu. Dia tentang anaknya yang nakal, anak yang sudah tidak mau diatur. Bahkan enggan ke gereja. Dia sampaikan semua di situ. Tapi jangan salah. Saya benar-benar, Tuhan saya bersyukur, ngerti maksudnya ini. Tapi saya melakukan apa? Waktu itu saya sudah ada ponsel. Saya mau telepon, tapi keburu saya harus juga tepat waktu di tujuan. Singkat cerita saya terus saja. Tapi di jalan itu saya pikirannya tuh cuma bilang ini, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bisa mengerti artinya, tapi apa yang harus saya lakukan? Karena pekerjaan tubuh jadi terlupakan. Tapi itu membekas sekali. Kata-katanya masih ingat. Yang diucapkan itu bukan bahasa biasa. Bahasa lidah. Tapi saya tahu. Dan saya langsung ingat. Tahun 84. Saya minta Tuhan lepaskan. Kecuali saya tahu artinya. Bapak yang terkasih. Ternyata bahasa lidah punya risiko kalau kita tidak memahami, mengerti arti yang sesungguhnya. Kalau ada yang bisa baca, ada bisa mendengarkan artinya, itu kan lebih baik. Ya, jadi saya jadi sadar dan ingat dengan arti kata apa yang harus saya pahami, apa yang harus saya sampaikan. Kenapa dulu saya menolak? Karena saya takut bersandungan. Dan sekaligus dari pemahaman ini saya akan bacakan ayat yang akhirnya saya amini karena kejadian itu semua. Jadi sekali lagi tentang karunia roh yang diambil dari 1 Korintus 14 ayat pertama hingga ke 25. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu meroleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah.
sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak, macam-macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antara yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi, jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi, lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucapkan syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tapi, kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu.
Bapak Ibu, kesaksian saya mohon tidak untuk diperdebatkan, tetapi anggap aja sebagai warna baru apa yang saya rasakan akibat saya lepas dari belenggu setan, dan itu yang terjadi pada saya. Jangan begitu, saya pun juga kadang melihat, saya kira setan, ternyata Tuhan. Ya, berbalik dengan judul saya sebelumnya. Tunggu konten saya nanti ya. Kejadian ini terus berangsur-angsur. Jadi Bapak Ibu perlu pahami, saya mengerti penjelasan ini juga tidak semuanya. Saya paham, mengerti bahasa ini, bisa bayangkan 17 tahun kemudian. Bukan berarti tidak tahu, saya juga nggak pernah berpikir. Kiranya ini menjadi warna tersendiri bagi pemikiran kita. Terutama Bapak Ibu yang lain, sekali lagi, ini yang bisa saya sampaikan, kesaksian tentang saya mengalami bahasa roh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan menjadi berkat untuk bernubuat bagi banyak orang. Tuhan menyertai kita semua. Amin.